Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2024. Perkenalkan, nama saya Lilis Yunita Setianingsih, nomor induk mahasiswa 23121600013. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 10 Purworejo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri 10 Purworejo. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi kepolaran senyawa. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, silakan salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ikut persepsi terlebih dahulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Wahyu kemana? Ada yang tahu? Wahyu. Siapa lagi? Iya. Kemana dia? Sakit. Ya, baik aja. Ya. Semoga yang hadir hari ini selalu diberikan kesehatan ya. Dan semoga teman kalian yang masih sakit segera diberikan kesehatan dan bisa bergabung bersama kita lagi untuk pembelajaran. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini ada sudah membaca materinya yang sebelumnya sudah Ibu kirim ya, bukan hanya di situ ya. Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Belajar tentang apa? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen. Ada yang tahu ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terjadi jika adanya penggunaan pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom yang berikatan. Kovalen itu elektronnya dipakai bersama di situ ya, intinya di situ ya. Ada yang tahu contohnya apa? HCl. Nah, itu nomor atomnya berapa? 1. Cl berapa? 17. Berarti di situ ada pemakaian bersama di situ untuk ikatannya di situ elektronnya. Yang lainnya lagi apa? Minyak dan air di sini. Jadi di sini ini suatu permasalahan yang harus kalian tahu dan kalian pun harus menyelesaikan di sini. Kenapa minyak dan air itu kok tidak bisa menyatu di sini? Capaian pembelajaran di sini ya. Kita berarti di sini kalian harus bisa menjelaskan kepolaran senyawa itu apa. Kemudian tujuan pembelajaran bisa dibaca yang di belakang apa? Mampu menganalisis hubungan keelektronegatifan senyawa dengan kepolaran suatu senyawa. Tujuan yang kedua, Mas Leo, silakan. Mampu menentukan keelektronegatifan berdasarkan data hasil percobaan. Yang ada di depan kalian ya itu ada beberapa macam bahan dan alat. Jadi istilahnya nanti kita akan melakukan suatu percobaan. Dengan tujuan yang kedua ini nanti ya nih, kalian bisa menentukan keelektronegatifan berdasarkan dari percobaan yang kalian lakukan nanti. Tujuan yang ketiga apa Mas Habib, silakan? Mengidentifikasi sifat-sifat senyawa polar dan non-polar. Setelah kalian praktek itu nanti kalian bisa mengelompokkan ya, bisa menentukan
yang masuk ke dalam sifat polar itu yang mana? Yang masuk ke dalam sifat non polar itu mana? Yang keempat, silakan. Ya, Mas Raka. Mengelompokkan suatu senyawa ke dalam polar dan non polar. Mengelompokkan. Dari bahan-bahan yang sudah kalian bawa itu nanti kalian bisa mengelompokkan mana yang masuk ke dalam polar dan non polar. Di penilaian ya. Penilaian yang pertama ini nanti keaktifan diskusi dan praktikum. Kalian sudah duduk berkelompok seperti ini, nanti ibu nilai ya, di mana keaktifan kalian antara sama anggota ya. Kemudian dari kalian praktikum membaca LKPD-nya, petunjuknya itu nanti bagaimana. Kemudian yang kedua, pengisian LKPD. Di dalam LKPD yang ibu bagikan itu nanti di situ sudah ada beberapa macam pertanyaan ya yang harus kalian isi sesuai dengan praktek yang kalian lakukan itu nanti. Penilaian yang ketiga nanti ada post test. Post test di sini nanti akan mengukur kalian sejauh mana kalian memahami materi yang sudah ibu sampaikan hari ini. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita pretest terlebih dahulu. Silakan kalian keluarkan HP kalian ya. Nih. Masuk ke Google Form di sini ya, tokennya free di sini. PRE. Ya, tuh. Silakan. Yang masuk. Tokennya free, PRE. Kirim. Rero 4 ya. Yang belum ya segera. Nah, setelah kalian melakukan pretest, Bu, nilai saya kok 2, Bu. Nilai saya kok 4, ya kan? Nah, nih. Males. Kalau males berarti di gini ya. Berarti kan pukul sama setannya ya. Nih. Walau cobaan senantiasa menerpa, tak akan ada kata menyerah untuk mencapai cita-cita. Jadi di pretest tadi kalian nilainya 2, nilainya 4, berarti jangan menyerah. Seperti ini ya kan tuh. Untuk mencapai cita-cita, berarti di sini kalian harus berusaha. Di akhir nanti ada post test. Berarti usahakan nanti nilai pretest kalian jauh lebih bagus. Nilai post test kalian berarti jauh lebih bagus dari pretest yang barusan kalian kerjakan nanti. Oke, lanjut. Ya, kemudian hasilnya nanti kalian presentasikan. Perhatikan alat semua yang di depan di sini ya. Ibu terangkan terlebih dahulu cara kerjanya ya, cara menggunakan alat di sini ya. Ini merupakan apa? Klep statis ya nanti ya. Jadi semua bahan yang sudah kalian bawa itu nanti ya, silakan taruh di dalam gelas beker ini nanti ya. Ya. Kemudian carian yang sudah kalian siapkan nanti kalian masukkan ke sini ya. Misalkan ini ya. Ingat-ingat ini corongnya harus diangkat. Ya, harus diangkat, jangan cuma didiamkan kayak gini ya. Harus diangkat kemudian dituangkan. Ini ya. Dan kemudian ini nanti kalian buka kerannya. Ya. Kemudian kalian kan membawa penggaris ya. Penggaris kalau enggak magnet. Nah, itu nanti ada yang
juga Bu. Air kan polar berarti airnya emang ini depan gini bukan bagian airnya. Iya, kelihatannya kan. Belok kan? Dicentang bagian dibelokan. Kok bisa? Itu tadi apa? Air Bu, H2O. Air yang ini loh ya, air H2O. Tetap tang. Nah, betul. Belok. Ya, jangan dicampur. Ya. Ngasih muru. Mbak? Lumayan. Para bereaksi. Ayo sampai gundul. Wih, kenceng banget. Kenceng banget ya. Beloknya Kenceng mana? Tapi kencang awal Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Let's now. Yang mana? Gimana belok kan? Belok yang air apa itu? Alkohol. Dibersihkan ya, diborot ya. Jangan campur yang lainnya. Kalau ini belok banget ini. Kok iso sih? Kurang kenceng Bu kalau kae ngomong rambut. Iki wis kayak wis ilusan. Semangat. Wow. Mana ya? Paling kuat mana? Itu kan nampak itu nanti. Itu dari situ. Jadi tidak asalnya cuma membela gitu saja, tidak. Di sini air. Minyak apa? Minyak pertalite. Minyak apa? Minyak goreng. Terakhir ya ini ya. Iya. Ini yang panas banget loh. Ye, norok dulu. Berarti yang bawah tadi masih ada air. Ya. Soalnya kan belum kering. Tapi tadi bisa waktu pertama netes. Kalau yang sudah ini kan benar-benar yang minyaknya, iya kan? Oh iya. Tarik Kak. Ya udah. Oh yang pas awal tadi masih campur air ya. Makanya netesnya menggok. Kalau minyak susah, nggak bisa memang. Iya ya. Karena itu kan bekasnya masih hilang. Itu minyak goreng sama alkohol. Ya, larutannya gimana? Arah nyampur. Tidak larut. Nah, ya udah, bisa kelihatan kamu. Jadi terus masih nyampur. Sekarang warna nyampur. Tidak menyampur Bu. Kan? Nah, Tidak. nampak ada dua fase di situ kan? Ya. Kalau yang sudah selesai, rekaman dia sudah diselesaikan. Ya. Beresin, biuretnya ini bersih, jangan kena minyak apa ya. Biuretnya di sini nih. Ini masih ada sisanya nih, Ki apa ini? Ini kan minyaknya masih di kayak gini kan, jadi kasih sabun sedikit. Nggak apa-apa biar tekanannya. Tutup ke modal. Kasih air
Puber. sedikit. Ini dibuang. Pakai sabun lagi sedikit. Non polar, minyak. Yang uji kelarutan ini Pak. Iki kan minyaknya Ya, sudah beres semuanya. Silakan dibersihkan gelas bekernya. Kemudian yang selebihnya menyelesaikan LKPD-nya. Yang sudah siap nanti segera dipresentasikan ke depan. Ya, silakan. Itu apa? minyak sama air ini Pak. Larut atau tidak? Harusnya sih enggak Pak, soalnya kan air itu polar dan minyak itu non polar. Oke. Harga satu dan harga beda dia apa pencampuran tadi ya kan? Gimana? Larutan satu apa? Larutan dua. Misalkan ada larutan satu alkohol, sini cuka. Larut atau enggak? Tidak. Minyak itu non polar dan alkohol berarti itu polar. Tidak larut. Yang mau yang lainnya nanti melengkapi ya. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tommy Prasetya Kusuma. Saya Rizky Saputra. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil LKPD kelompok kami yaitu senyawa polar. Dari kelompok 1. Ya silakan. Dari percobaan eksperimen pertama kami yaitu untuk hasil pengamatan uji kepolaran senyawa yang kami dapatkan dari eksperimen kami. Yang pertama alkohol itu dapat dibelokkan dan dibelokkannya itu dengan sangat cepat. Jadi alkohol itu kami buat menjadi dibelokkan plus, yang dimana arti plus itu dibelokkan dengan cepat. Lalu untuk air sabun bisa dibelokkan dan kami beri tanda plus karena air sabun juga dapat dibelokkan dengan cepat dari eksperimen kami. Lalu untuk air atau H2O dari eksperimen kami juga dapat dibelokkan, tetapi air tersebut tidak berbelok dengan sangat cepat. Jadi kami menandai air dengan minus. Lalu untuk HCl dapat dibelokkan dan kami menandainya dengan minus karena HCl dapat dibelokkan, namun tidak secepat alkohol dan air sabun. Selanjutnya ada minyak, di mana saat kami melakukan eksperimen ternyata minyak sama sekali tidak dapat dibelokkan. Jadi minyak bersifat non polar. Lalu untuk cuka dapat dibelokkan, namun kami beri tanda min karena cuka tidak dibelokkan dengan sangat cepat. Percobaan kedua yaitu uji kelarutan. Dari tabel berikut akan dibacakan beberapa hasil uji kelarutan. Yang pertama, alkohol plus cuka. Larutnya adalah larut karena penyebabnya kedua zat tersebut sama-sama polar. Kemudian air plus minyak goreng, larut dan tidak larutnya adalah tidak larut karena air memiliki sifat polar dan minyak adalah non polar. Kemudian minyak goreng plus alkohol, larut dan tidak larutnya adalah tidak larut karena minyak goreng non polar dan alkohol polar. Sudah selesai itu kesimpulan? Ya. Dan kesimpulan yang kami dapatkan dari eksperimen tadi, di mana senyawa yang memiliki sifat polar ketika didekatkan dengan magnet yang di mana magnet itu dari energi statis, listrik statis, senyawa tersebut dapat dibelokkan. Sedangkan untuk senyawa yang non polar, saat melakukan eksperimen tadi, kita tidak dapat membelokkannya karena senyawa non polar itu untuk keelektronegatifannya lebih besar daripada senyawa yang polar. Ya silakan sama yang lain ada yang menambahkan dari kesimpulan itu. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Atau yang ingin dapat menambahkan silakan. Ya. Kelompoknya Feris, ya sawah silakan. Dari kesimpulan mereka menambahkan silakan ya. Jadi Mbak. Kesimpulannya bahwa alkohol bisa dibelokkan dengan penggaris yang memiliki energi statis, dan air sabun bisa dibelokkan dengan penggaris yang memiliki energi statis juga.
Nah, itu aja ya. Ya, silakan kalau yang lain. Ya, nyari ya. Silakan, baca. Ya itu, silakan. Jadi, Mbak. Setelah kita melakukan pencocokan polaran, kesimpulannya adalah bahwa cairan yang didekatkan dengan penggaris bermuatan elektron atau listrik akan berbelok, berarti cairan tersebut dikatakan polar, sedangkan jika cairan tersebut tidak berbelok dapat dikatakan non-polar. Ya. Dari kedua kelompok sudah menambahkan kesimpulan ya, istilahnya untuk menambahkan yang ketiga dari presentasi yang ada di kelompok depan. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, monggo? Atau tambahan lain dari kelompok yang lainnya juga? Silakan. Sudah? Cukup? Bu, ada yang menambahkan? Oh, ada penambahan, silakan, Mas Wi. Kesimpulan percobaan uji kelarutan, jika zat larut dalam pelarut tertentu dapat disimpulkan bahwa zat tersebut memiliki kelarutan dalam pelarut tersebut. Jika zat tidak larut dalam pelarut tertentu dapat disimpulkan bahwa zat tersebut tidak memiliki kelarutan dalam pelarut tersebut. Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Baiklah, dari presentasi yang sudah disampaikan teman kalian tadi ya. Berarti kalian sudah mengetahui tadi ya, campuran kenapa air sama minyak itu tidak bisa bersatu ya. Kemudian setelah dikasih sunlight tadi ya, sabun cuci tadi bisa menyatu. Nah, sekarang ini ya, untuk menarik kesimpulan tadi, Ibu tambahkan di sini ya. Akan membahas dari kata kimia, dan kali ini kita sesuatu yang berasal dari kata polar. Jadi polar itu bisa nah, senyawa Ya, kovalen polar itu kovalen yang bisa membentuk kutub di situ. Contohnya tadi apa yang kovalen polar tadi yang masuk tadi apa? Hah? HCl. Kemudian apa lagi? Air. H2O. Kemudian sabun tadi ya. Masuk ke polar. Di sini. Hah? Berarti itu tadi atom H berikatan dengan Cl ya. Jelas ya kan? Nah nih berikatan di sini nih, ya kan? Nah, elektronegatif di sini makanya dia disebut polar karena dia bersamaan, elektronnya dipakai di sini bersama-sama di situ ya. Jadi jelas di sini ya, kalian bisa membedakan polar dan non polar. Kalau polar berarti di sini ya ada nih momen dipolnya, kemudian kalau non polar berarti momen dipolnya itu sama dengan oke. Baiklah, berarti di sini bisa diambil suatu kesimpulan ya, buatkan di situ ya, kesimpulannya di sini suatu larutan ya dikatakan polar apabila larutan tersebut tertarik saat didekatkan medan listrik, betul ya? Ya kan, kalau polar berarti itu tertarik dengan medan listrik. Dan larutan dikatakan non polar, larutan tersebut tidak tertarik saat didekatkan medan listrik. Contohnya tadi apa yang non polar? Minyak. Ya. Dia di sini senyawa polar memiliki ikatan polar yang menghasilkan pemisahan muatan, sedangkan senyawa non polar memiliki ikatan non polar yang memiliki elektron-elektron ikatan tetap berada di sekitar atom-atom penyusunnya. Baiklah, tadi kalian sudah pretest ya. Jadi kan kalau di awal kalian sudah mengetahui materi tentang kovalen polar itu apa ya, senyawa polar. Sekarang kalian sudah mengetahui, kita masuk ke post testnya. Bisa? Yang nilainya tadi 8 seharusnya bisa 10. Non-polar.
Yang simpulan nilainya 2 tadi sudah mendapatkan nilai berapa ya? Yang nilai 2 tadi siapa? Sekarang nilainya berapa? 8. Terus nilai 10 sudah banyak nih. Sekarang nih, kita refleksi. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini ya, apa manfaat yang kalian peroleh setelah mempelajari kepolaran senyawa? Apa yang manfaatnya yang kalian dapatkan apa? Apa Mbak? Diri yang merasa. Mengetahui suatu larutan mana yang larut dan tidak larut ya. Nah, kemudian apa lagi? Mengetahui sifat-sifat antara senyawa polar dan non polar. Nah, kita jadi mengetahui sifat-sifat mana yang senyawa polar dan senyawa non polar. Kemudian apa saja kompetensi skill yang kalian peroleh setelah mempelajari materi kepolaran senyawa ini? Kalian menjadi lebih gimana? Lebih tahu, lebih paham, ya kan? Kemudian bagian manakah yang sulit dipahami pada materi kepolaran senyawa ini? Yang paling sulit yang mana? Minyak. Minyak kenapa kok masih susah dan bisa larut ya di situ ya? Meskipun tadi sudah dicampur sama apa? Alkohol, tetap juga tidak bisa kan? Berarti dari keseluruhan di sini pembelajaran hari ini kalian senang enggak? Senang. Yang membuat senang karena apa? Praktikum. Berarti misalkan pertemuan selanjutnya lagi kalian pengennya apa? Praktikum. Ternyata waktu selama 2 jam pelajaran tidak terasa ya. Baiklah, semoga hari ini bisa menambah ilmu kalian ya di situ ya. Sebelumnya YouTube nih. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, ya. Ini motivasi untuk kalian ya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan. Belajar itu gimana? Capek kan? Iya kan? Kalau kalian tidak tahan dengan suatu pencapaian di situ ya, berarti kalian lebih bertahan di kebodohan. Banyak salah kata di Ibu hari ini, Ibu minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat kalian. Siapkan untuk pembelajaran selanjutnya ya. Akhir kata itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan KPD-nya